Rusia izinkan serangan ke pangkalan militer NATO yang bantu Ukraina. Perang Dunia Ketiga dimulai. Rusia melegalkan penyerangan pangkalan militer negara-negara NATO yang mendukung Ukraina. Serangan tersebut dilakukan untuk memutus rantai logistik dan persenjataan kiriman NATO ke Ukraina. Muncul kekhawatiran sikap Rusia tersebut akan benar-benar memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dilansir dari Daily Mail, Rabu 27 April, keputusan tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Ia menyatakan bahwa Rusia dapat mengizinkan serangan terhadap negara NATO yang menyediakan senjata ke Ukraina. Apakah kita memahami dengan benar bahwa demi mengganggu logistik pasukan militer, Rusia dapat menyerang sasaran militer di wilayah negara-negara NATO yang memasok senjata ke rezim Kiev, kata Zakharova. Bagaimanapun ia secara langsung menyebabkan kematian dan pertumpahan darah di wilayah Ukraina. Kata-katanya muncul setelah Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey mengatakan bahwa Inggris mendukung serangan udara Ukraina pada infrastruktur Rusia. Dia menambahkan bahwa akan senjata Inggris sepenuhnya sah digunakan dalam serangan semacam itu. Namun pernyataannya ditanggapi negatif oleh Kremlin dengan Kementerian Pertahanan menunjuknya melakukan provokasi. Moskow juga memperingatkan bahwa pihaknya akan bersiap untuk menyerang balik pusat pengambilan keputusan di Kiev sebagai pembalasan, bahkan jika diplomat Barat hadir. Hal itu disampaikan setelah Kepala Departemen Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin kemarin mengatakan bahwa retorika ancaman perang nuklir Moskow sangat berbahaya dan tidak membantu. Selama kunjungan ke Jerman, dia membalas ucapan diplomat Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan bahwa para pemimpin Barat mempertaruhkan Perang Dunia Ketiga dengan memasok senjata berat ke Ukraina. Retorika semacam itu sangat berbahaya dan tidak membantu, kata Austin. Tidak ada yang ingin melihat perang nuklir terjadi. Ini adalah perang di mana semua pihak kalah. Retorika berbahaya itu jelas tidak membantu dan sesuatu yang tidak akan kita lakukan. 2 bulan invasi Rusia bombardir Ukraina dengan 1.300 rudal. Militer Rusia telah meluncurkan lebih dari 1.300 rudal di Ukraina sejak memulai invasi lebih dari 2 bulan lalu. Hal itu diungkap Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar dalam pidato yang disiarkan di televisi Ukraina pada Selasa. Menurut kantor berita Ukraina Ukrinform, Maliar mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menggunakan banyak rudal laut, udara, dan darat. Maliar mengklaim bahwa cadangan Rusia telah dibelah dua sambil mencatat bahwa negara itu masih memiliki cukup rudal untuk terus menimbulkan kerusakan serius di Ukraina. Menurut data kami, cadangan mereka sudah lebih dari setengahnya sejak mereka aktif menggunakannya sejak 24 Februari. Lebih dari 1.000 roket telah digunakan, lebih tepatnya 1.300 rudal, jelasnya seperti dilansir dari Newsweek. Rusia diduga masih terus menggempur Ukraina. Maliar juga dilaporkan mengklaim bahwa selain menggunakan serangan rudal dan pasukan darat, Rusia mencoba melakukan pemerasan dan intimidasi langsung ke seluruh dunia dengan mempertimbangkan penggunaan senjata kimia atau nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat komentar serupa mengenai potensi ancaman nuklir pada hari yang sama, mengatakan selama konferensi pers bahwa Rusia merupakan ancaman nuklir terbesar di dunia sejak 1986, berusaha memeras dunia dengan senjata nuklir. Menurut The Kiev Independent, Newsweek menghubungi pemerintah Rusia untuk memberikan komentar. Kekhawatiran internasional tentang potensi penggunaan senjata nuklir telah meningkat karena tindakan baru-baru ini oleh Rusia, termasuk menempatkannya persenjataan nuklirnya. Pekan lalu,
Rusia melakukan uji coba rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir yang kadang disebut sebagai Setan 2. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa uji rudal akan memaksa negara lain untuk berpikir dua kali sebelum mencoba mengancam Rusia. Selama penampilan di televisi pemerintahan Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov memperingatkan bahwa Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi sambil memperingatkan mereka yang meremehkan ancaman senjata nuklir bahwa bahayanya serius dan nyata. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, menuntut diakhirinya bantuan selama wawancara di televisi Rusia pada Senin ini, menuduh Amerika Serikat mencoba meningkatkan taruhan lebih banyak dan memperburuk situasi. Senator Demokrat Richard Blumenthal dari Connecticut selama sesi Komite Angkatan Bersenjata Senat hari Selasa mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memberi Ukraina sepertiga dari pasokan rudal anti-tank Javelin. Blumenthal mencatat bahwa mengisi kembali stok Amerika Serikat atau senjata akan membutuhkan 32 bulan selama sesi rapat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasukan rudal dalam negeri dapat habis jika bantuan berlanjut dan produksi tidak meningkat. Liput perang Ukraina, jurnalis asal Cina ikut teriak Allahu Akbar bareng tentara Chechnya. Pasukan Chechnya mengundang 20 jurnalis dari berbagai belahan dunia untuk meliput kejadian langsung dari orang pertama di medan pertempuran. Ada banyak momen menarik dalam kejadian itu, salah satunya seperti yang dialami oleh jurnalis asal Cina. Dalam video yang diunggah akun YouTube Kedubes Rusia untuk Indonesia, tampak tentara Chechnya memperlihatkan seorang jurnalis asal Cina yang terluka di bagian lengan. Meski begitu, hal tersebut rupanya tidak membuat wartawan ini berhenti meliput secara langsung bersama pasukan Chechnya di medan pertempuran. Di tengah liputannya bersama tentara Chechnya, ada momen unik yang menjadi sorotan netizen lantaran jurnalis Cina itu mengucapkan kata Allahu Akbar dan Ahmad Sila bersama seorang jurnalis lainnya yang tergabung dalam Tour Pairs for the Truth dengan tentara tersebut. Seperti diketahui, tentara Chechnya memang kerap mengucapkan kata Allahu Akbar yang menjadi kalimat keagungan mereka karena sebagian besar adalah Muslim. Selain kata Allahu Akbar, mereka juga sering mengucapkan Ahmad Sila. Itu merupakan sebuah kalimat penghormatan kepada Ahmad Kadyrov yang tidak lain merupakan ayah dari Ramzan Kadyrov yang hari ini menjadi pemimpin negara itu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan politik dan agama serta menjelma menjadi sebuah gerakan ideologis negara Chechnya sendiri. Ungkapan tersebut kini sudah mulai tersebar ke seluruh